Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Paskalia Pradanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami kelompok 3 untuk memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Teorema Pembuktian Subgrup. Sebelumnya perkenalkan saya Faiza Nurul Aziza dengan NPM 6032 dan anggota kelompok 3 lainnya ada Akira Aulatul Faiza dengan NPM 6026, Ambar Triwahyuni dengan NPM 6054, Septri Erlina Putri Ebonit dengan NPM 6068, dan Erisa Indasari dengan NPM 6129. Next. Untuk latihan soal yang pertama akan saya paparkan. Diketahui terdapat sebuah matriks M yang berisi A, B, C, D dengan A, B, C, D merupakan anggota dari bilangan irasional dan AD tidak sama dengan BC. M tanda perkalian adalah grup. Kemudian terdapat matriks N yang berisi AB 0D dengan ABC merupakan anggota dari bilangan irasional dan AC tidak sama dengan 0. Maka buktikanlah apakah N subgrup dari M. Karena N merupakan kompleks dari N, maka kita hanya membuktikan dua unsur saja, yaitu sifat ketertutupan dan juga sifat inverse. Yang pertama, sifat ketertutupan. Ambil sembarang AB anggota N, maka matriks A, yaitu AB 0C, dengan ABC merupakan anggota bilangan irasional dan AC tidak sama dengan 0. Kemudian matriks B yang berisi RS 0T dengan RST anggota bilangan irasional dan RT tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan matriks A dan matriks B, yaitu matriks AB sama dengan AB 0C dikali RS 0T. Menggunakan sistem perkalian matriks pada umumnya dan menghasilkan AR, AS plus BT, 0, CT. Uh, AR, AS plus BT, dan CT merupakan bilangan irasional. Karena A anggota R, A anggota Q, R anggota Q, maka AR anggota Q. Demikian juga AS plus BT anggota Q, CT anggota Q. Atau Q bisa kita sebut bilangan irasional. Untuk mengetahui AB juga anggota dari N, maka kita harus membuktikan hasil perkalian diagonal utama yang menghasilkan tidak sama dengan 0. Karena AR tidak sama dengan 0 dan CT tidak sama dengan 0, maka perkaliannya pasti tidak sama dengan 0. Jadi AR dikali CT sama dengan sama dengan AC dikali RT. Maka karena kan tadi AC, RT, dan AR itu sudah terbukti tidak sama dengan 0, maka hasil perkaliannya tersebut juga tidak sama dengan 0. Maka AC dikali RT tidak sama dengan 0, karena AC tidak sama dengan 0 dan RT tidak sama dengan 0. Jadi, eh, selanjutnya adanya kita makin selanjutnya kita persyaratan yang kedua yaitu adanya inverse. Ambil sembarang A anggota N, maka matriks A AB 0C dengan ABC anggota dari Q atau bilangan irasional dan AC tidak sama dengan 0. Karena AC tidak sama dengan 0, maka A memiliki inverse. Bisa kita ingat bahwa sifat dari matriks jika determinan tidak sama dengan 0, maka dia memiliki inverse. Selanjutnya kita cari A inverse, yaitu satu
per AC dikalikan C, C min B 0A. Kita menggunakan sistem inverse pada matriks umumnya. Dan menghasilkan 1 per A min B per AC, 0, 1 per C. 1 per A min B per AC dan 1 per C merupakan bilangan irasional. Dan perkalian diagonal utamanya atau 1 per A dikali 1 per C itu tidak sama dengan 0. Sehingga A inverse sehingga A inverse merupakan anggota N. Maka N merupakan grup dan N subgrup dari M dan terbukti. Untuk pemaparan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Akira, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu misalkan H adalah subgrup dari G dan A anggota G. AH A inverse sama dengan AH A inverse di mana H anggota dari H. Tunjukkan bahwa AH A inverse adalah subgrup dari G. Maka akan ditanyakan AH A inverse tak kosong. Jadi perhatikan dengan elemen identitasnya A kali E dikali A inverse, di mana anggota dari A dikali H dikali A inverse, A dikali H dikali A inverse tak kosong. Maka AH1 H inverse, AH2 H inverse, anggota AH A inverse, maka bisa dijabarkan AH1 H inverse dikali AH2 H inverse diinverskan. Sama dengan AH1 A inverse, AH2 inverse dikali A inverse. Sama dengan AH A dikali H1 dikali H2 inverse dikali A inverse, anggota dari AH A inverse. Nah, dari yang telah dijabarkan di atas ini, maka terbukti bahwa AH A inverse adalah subgrup dari G. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Akira atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Sepri, kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu diketahui H sama dengan 5K, di mana K adalah anggota dari bilangan bulat, dan G merupakan grup dengan himpunan bilangan bulat dan operasi penjumlahan. Selidiki apakah H merupakan subgrup dari G menggunakan teorema 1. Kemudian untuk pembuktiannya yaitu bunyi teorema 1 adalah jika H suatu kompleks dari grup G, maka H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika semua anggota A dan B adalah anggota dari H. Berlaku A kali B yaitu anggota H, yaitu sifat ketertutupan. Dan A inverse dengan A inverse anggota H, yaitu sifat inverse. Kemudian diketahui K-nya adalah anggota dari bilangan bulat, sehingga K yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian H ada, sehingga hanya adalah 0, 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, misalkan diambil A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 10. Next. Nah, yang pertama kita buktikan dari kiri, yaitu jika H subgrup, maka setiap A dan B adalah anggota H. Berlaku A kali B anggota H dan A inverse anggota H. Karena H subgrup, maka H merupakan grup, sehingga memenuhi 4 sifat grup, yaitu sifat ketertutupan, inverse, elemen identitas, dan asosiatif. Untuk sifat ketertutupan yaitu kita ambil A ditambah B, karena tadi untuk grup G-nya yaitu sifatnya, maksudnya operasinya penjumlahan. Yaitu A ditambah B sama dengan 5 ditambah 10, sama dengan 15. Itu anggota H. Sehingga terbukti memiliki sifat ketertutupan. Kemudian untuk sifat inverse yaitu A inverse sama dengan min 1 kali 5, sehingga min 5
yaitu anggota H, sehingga terbukti memiliki inverse. Maka A kali B anggota inverse dan A inverse anggota H terpenuhi. Kemudian selanjutnya yaitu pembuktian dari kanan. Setiap A, B anggota H berlaku A kali B anggota H dan A inverse anggota H. Maka H subgrup dari G. Akan dibuktikan bahwa H merupakan grup, sehingga memenuhi 4 sifat grup. Untuk sifat ketertutupan dan sifat inverse sudah terpenuhi tadi. Sehingga untuk sifat elemen identitas itu akan dibuktikan dengan A ditambah A inverse sama dengan A inverse tambah H sama dengan E. Maka dimasukkan yaitu 5 ditambah min 5 sama dengan min 5 tambah 5 sama dengan 0. Yaitu anggota dari H. Sehingga terbukti memiliki elemen identitas. Kemudian untuk sifat asosiatif, karena H kompleks, karena H kompleks dari G, maka otomatis sifat asosiatif berlaku di H juga. Dengan demikian H merupakan grup. Dari kedua pembuktian tersebut dapat disimpulkan bahwa H merupakan subgrup dari G. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Septri atas pemaparannya. Untuk pemaparan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ambar. Padanya saya persilakan. Baik, untuk latihan soal yang selanjutnya, misalkan G dengan operasi operasi cross, adalah suatu grup dengan ketentuan hasil elemennya diberikan dalam tabel berikut ini. Untuk yang pertama, tentukan centralizer untuk setiap elemen dari G. Jadi yang pertama kita tentukan setiap elemen dari G itu. Jadi elemen G itu kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi untuk C1 itu kita cari dengan untuk A sama dengan 1, itu elemen dari G, kita cari dengan mengalihkan. Jadi 1 Baik, untuk latihan contoh soal yang selanjutnya, misalkan G dengan operasi cross adalah suatu grup dengan ketentuan hasil elemennya diberikan dalam tabel berikut ini. Yang pertama, tentukan centralizer untuk setiap elemen G. Jadi untuk setiap elemen G itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi kita peroleh untuk C1 sama dengan C5 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk C2 itu sama dengan C6, sama dengan 1, 2, 5, 6. Untuk C3 sama dengan C7,
itu 1, 3, 5, 7. Dan untuk C4 sama dengan C8 itu 1, 4, 5, 8. Untuk yang selanjutnya, sebutkan elemen yang memiliki centralizer berupa himpunan G itu sendiri. Tadi kan himpunan G itu 1 sampai 8. Jadi yang memiliki centralizer berupa himpunan G itu sendiri yaitu 1 dan 5 atau ditulis ZG sama dengan himpunan 1 dan 5. Pertanyaan yang selanjutnya, tentukan order untuk setiap elemen pada G. Kita cari untuk order 1 itu kan 1 pangkat 1 sama dengan 1. Untuk order 2, 2 pangkat 2, jadi 2 kali 2 itu sama dengan 1. Begitupun untuk order 4, order 5, order 6, dan order 8 itu sama dengan 2. Kemudian untuk order 3 dan 7 itu 4. Jadi 3 pangkat 4 itu sama dengan 1, dan 7 pangkat 4 itu juga sama dengan 1. Yang terakhir, G dengan operasi cross bukanlah grup komutatif. Tentukan 3 subgrup sejati untuk G dengan cross yang komutatif. Jadi subgrup sejati itu jika anggota grup G itu kan 1 sampai 8 kan subgrup dari G. Dan 1, 2, 5, 6, 1, 3, 5, 7, dan 1, 4, 5, 8 itu bukan sama dengan grup G. Maka 1, 2, 5, 6, 1, 3, 5, 7, dan 1, 4, 5, 8 itu disebut subgrup sejati. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ambar atas pemaparannya. Untuk pemaparan yang terakhir akan dipaparkan oleh Erisa. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk contoh soal selanjutnya yaitu tentukan center group ZG dari G. Nah, dari grup G didapat elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika dibuat tabel Kelly, maka akan terbentuk seperti pada tabel pada layar PPT. Dan untuk mencari center di G, kita akan mencoba satu persatu karena sesuai dengan teorema 8 yang berbunyi sementara suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Nah, jadi kita akan mencoba satu persatu apakah elemen-elemen tersebut merupakan bersifat komutatif atau bukan. Nah, kita mengambil elemen 1 dan pada tabel Kelly ini 1 dikali 2 menghasilkan 2 dan sebaliknya 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, itu terbukti bahwa merupakan suatu center dari grup G. Dan untuk selanjutnya elemen yang kedua kita mengambil 2 dikali 3 sama dengan 8, sebaliknya 3 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini karena berbeda, maka elemen kedua ini bukan merupakan center dari grup G. Nah, kita harus mencoba elemen-elemen dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dari elemen-elemen tersebut, yang termasuk sifat komutatif yaitu elemen 1 dan 5. Nah, center dari grup ZG dari G yaitu 1 dan 5. Kemudian kita membuat tabel Kelly-nya lagi dengan menentukan syarat 4 syarat. Yang pertama yaitu bersifat tertutup. Dari tabel Kelly ini kita lihat hasil dari perkalian 1 dengan 5 menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan untuk syarat yang kedua yaitu apakah bersifat asosiatif atau bukan. Nah, kita lihat jika A dikali BC sama dengan A
AB dikali C. Untuk syarat yang ketiga, terdapat elemen identitas sama dengan 1. Untuk yang syarat yang terakhir, yaitu memiliki inverse. Nah, inverse dari 1 sama dengan 1, dan inverse dari 5 sama dengan 5. Nah, ini disebut dengan subgrup karena memenuhi 4 syarat tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arisa atas pemaparannya. Sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.